Saudara, informasi seputar pemilu serentak 2020 akan kami sampaikan dalam segmen Ruang Demokrasi berikut ini. Saudara, pejabat sementara Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar Baharudin mengatakan pemilihan kepala daerah di Kepulauan Riau harus menjadi contoh dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pejabat sementara Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar Baharudin akan mengawal ketat Pilkada 2020. Dan kita telah terhubung lewat Zoom dengan pejabat sementara Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar Baharudin. Selamat siang, Pak Bahtiar. Selamat siang. Baik. Mbak Regina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pak Bahtiar, Bawaslu ini sempat menyatakan bahwa banyak pelanggaran protokol kesehatan. Boleh kami minta konfirmasinya akan hal ini, Pak? Iya, memang pada tanggal 4, tanggal 6 yang lalu, pada saat pendaftaran pasangan calon, itu menjadi demikian beberapa daerah. Tapi praktis setelah kami ditunjuk sebagai pejabat sementara Gubernur Kepulauan Riau sejak tanggal 26 kemarin sampai hari ini, alhamdulillah hampir tak ada pelanggaran satupun. Kami bersama-sama dengan kepolisian, Polda Kepri, kemudian Danrem, kemudian Kejaksaan, bersama Polres dan seluruh kepala daerah, kami sama-sama mengawal ketat, termasuk dengan polisi Pamung Praja. Ini mungkin kejadian pada saat sebelum kami di sana. Nah, pada saat kami di sana, kami sudah memberi sinyal yang kuat pada masyarakat bahwa kami tak ada keraguan pasti melakukan penindakan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Baik, Pak Bahtiar, lantas bagaimana dengan penegakan hukum bagi para pelanggar protokol kesehatan sendiri? Ya, penegakan hukum pertama kan sebelum ini kan sudah ada aturan mainnya, sudah ada aturannya bahwa seluruh protokol kesehatan ini kan harus dipatuhi oleh siapapun. Nah, Bawaslu sendiri kan sudah ada Gakumdu, itu ada unsur kepolisian, itu ada unsur kejaksaan, sehingga setiap terjadi pelanggaran-pelanggaran itu akan ditindak oleh Gakumdu. Nah, namun demikian jangan lupa walaupun ada pilkada tak ada pilkada juga berlaku bukti protokol kesehatan. Sudah ada maklumat Kapolri, sudah ada perintah Panglima TNI, sudah ada perintah Jaksa Agung, kemudian sudah ada instruksi partai pada seluruh partai supaya dilarang untuk melakukan kerumunan dan bahkan ada partai tertentu akan menindak tegas, bahkan sampai mengancam pemecatan kepada kader-kader yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi prinsip persuasif kita lakukan sejalan dengan Satgas COVID-19 yang kami dengan juga gerakan-gerakan untuk penyadaran publik menggunakan masker, protokol kesehatan dan seterusnya. Pada waktu yang sama kepada pasangan calon seluruhnya saya sudah temui, Pak Regina. Saya bicara dari aplikasi, samperin ke rumahnya ketika pasangan calon. Kemudian tokoh ulama saya samperin, kemudian kalau di Kepri ini ada lembaga adat Melayu sebagai representasi masyarakat Melayu, kami juga ke rumahnya dan tokoh-tokoh masyarakat. Karena prinsipnya sebenarnya pencegahan itu jauh lebih baik dari penegakan hukum sendiri. Yang bisa mengendalikan masyarakat adalah justru pasangan calon itu dan tim suksesnya, karena mereka lah sebagai pemimpin-pemimpin daerah kita. Bahwa beliau-beliau ini nalika pemimpin daerah, maka sejak sekarang harus menunjukkan keteladanannya di bagi masyarakat, karena pada saatnya nanti beliau terpilih jadi kepala daerah tanggal 9 Desember, mereka akan menjadi kepala daerah di tengah pandemi. Maka sejak saat ini beliau-beliau harus menunjukkan contoh teladan. Baik. Nah, dalam hal ada aktivitas masyarakat yang sudah kita himbau, yang sudah kita lakukan pendekatan-pendekatan persuasif, lalu tidak juga mematuhi protokol kesehatan, dengan segala hormat pasti kami lakukan penindakan. Jadi tak ada keraguan, kami pasti akan melakukan penindakan. Baik, Pak Bahtiar, selain dengan pendekatan persuasif dan juga himbauan yang tadi Anda berikan, apa saja Pak yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mencegah terjadinya klaster baru COVID-19 terkait dengan pilkada ini? Iya, di Kepri ini, Mbak Regina, kami membuat gerakan. Saya mencanangkan sebuah gerakan bersama namanya Gerakan Pilkada Sehat. Jadi sehat dari segi prosesnya, outputnya juga nanti kita harapkan juga baik, jadi pemimpin terbaik. Kami mau
pilkada sehat ini artinya seluruh aktor-aktor yang terlibat, baik pasangan calon maupun tim suksesnya dan masyarakat Kepulauan Riau, juga aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada, semuanya sehat. Jangan gara-gara pilkada lalu masyarakat kita ada yang terpapar atau menjadi sumber penularan klaster COVID-19. Nah, kami gelorakan ini menjadi gerakan bersama seluruh kepala daerah, Bupati Wali Kota Sebri, kami sudah duduk bareng, tiap hari saya cek itu. Kemudian gerakan pilkada sehat ini menjadi gerakan bersama di Provinsi Kepulauan Riau. Baik, artinya memang di sana ada gerakan pilkada sehat untuk mencegah klaster baru dari COVID-19 ini sendiri. Betul, ya Pak? termasuk pikirannya gitu. Iya. Ya, semua sehat pikirannya. Jadi pilkada ini jangan dianggap sesuatu yang menegangkan gitu. Jadi pilkada itu tetap harus kita gembira, senang, supaya imun tubuh naik gitu. Jadi jangan dibuat tegang ini pilkada. Pilkada ini sesuatu yang memang sudah harus terjadi setiap 5 tahun sekali. Jadi pikirannya juga sehat. Pikiran sehat termasuk ya harus siap menang, siap kalah, kemudian menganjurkan dengan bahasa-bahasa yang damai, sejuk bagi masyarakat, supaya masyarakat ini menerima proses ini dengan baik gitu. Baik, Pak, lantas bagaimana Pak dengan netralitas ASN di sana di Kepulauan Riau? Nah, memang ada sejumlah kejadian sebelum saya jadi PJS Gubernur tanggal 26 November, ada kejadian dari 1-2 kabupaten sudah ditindak oleh Bawaslu setempat. Kemarin juga saya sudah temui Bawaslu dan KPU. Jadi ASN itu ada yang menghadiri kampanye. Nah, ini sudah kami tegakkan kembali, saya sudah buat surat edaran, kemudian saya sudah umumkan bahwa kasihan kalau ASN itu ikut-ikutan seperti itu. Memang ASN atau PNS, bukan hanya PNS, termasuk karyawan, kan di PMT itu kan ada tenaga honorer gitu. Memang dia tidak bisa dijangkau dengan ASN, tetapi undang-undang saya tetapi juga bisa terkena hukum pilkada. Saya sampaikan karyawan non PNS pun sekalipun sumber keuangannya pembiayaannya kan gajinya kan honornya kan dari APBD. Maka juga harus netral juga. Jadi semua harus netral. Saya tidak ragu-ragu akan pecat itu tenaga-tenaga yang kalau melakukan tidak netralitas. Karena kenapa? Kan kasihan kalau misalnya dia ikut-ikut kampanye terus sampai dipecat, nah nanti yang didukung tidak terpilih pula. Nah, ini sudah jatuh tertimpa tangga kan gitu. Kasihan ASN kita kalau seperti itu. Kemudian juga saya himbau kepada pasangan calon, di sana ada 17 pasangan calon, 3 di provinsi, sisanya di kabupaten kota. Kami himbau supaya jangan ASN kita dibuat demikian, karena pasti kami lakukan penindakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Bahtiar Baharudin, PJS Gubernur Kepulauan Riau atas informasinya. TVRI, supaya gerakan pilkada sehat ini dari TVRI kita gelorakan untuk seluruh Indonesia, supaya justru pilkada ini justru jadi momentum buat kita untuk melakukan perlawanan COVID-19, justru momentum kita untuk menurunkan, bahkan mengendalikan penanganan COVID-19 itu, supaya pilkada ini justru kita jadi jadi peluang bagi masyarakat untuk hidup sehat, Bu. Bukan. Ya, baik. Terima kasih Pak telah bergabung di Klik Indonesia Siang. Selamat siang. Ya.